Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi Aspatama dari Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan produksi dan proses produksi. Produksi dan proses produksi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kegiatan produksi, proses produksi, faktor produksi, dan badan usaha. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas sesuatu benda atau segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Dalam prakteknya ada bermacam-macam dalam menambah guna sesuatu barang. Oleh karena itu, dikenal adanya guna bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Yang pertama adalah guna bentuk, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari sesuatu barang. Contoh, pengusaha tekstil yang membuat tekstil dari benang. Yang kedua adalah guna tempat, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan. Contoh, pengusaha angkutan barang. Yang ketiga adalah guna waktu, yaitu penambahan guna yang diperlukan dan diperoleh dengan cara menyimpan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakannya kembali pada waktu yang diperlukan. Contoh, pengusaha jasa pergudangan. Guna milik, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu barang dalam penguasaan orang yang memerlukan. Contoh, sebidang tanah yang awalnya tidak manfaat oleh pemiliknya, setelah pindah ke orang lain, nilai gunanya meningkat lebih besar. Yang kelima adalah guna jasa, yaitu penambahan guna yang diperoleh karena sesuatu kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pemakaian jasa tersebut. Contoh, kegiatan yang dilakukan dokter. Setiap produsen hanya dapat menghasilkan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah produk yang harus dihasilkan oleh seluruh produsen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat mempengaruhi tingkat harga. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua adalah meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Antara jumlah produk yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional antara tingkat masukan yang digunakan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Namun demikian, perlu dicermati bahwa fungsi produksi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis saja, melainkan aspek non-teknis juga perlu dikembangkan karena sangat mempengaruhi output. Selanjutnya adalah faktor produksi. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu sumber daya alam yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya buatan yang terdiri dari modal buatan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat diperbarui, seperti mineral, dan sumber daya yang dapat diperbarui. Badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan dalam: yang pertama adalah proses swasta, yang kedua koperasi, yang ketiga perusahaan negara, yang keempat perusahaan daerah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.